Ya, oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kemarin, eh, selain teori tadi ada beberapa pendekatan software yang akan kita gunakan untuk mengcreate eh, beberapa desain digital. Nah, seperti yang kemarin diterangkan bahwa kita akan merujuk beberapa referensi atau literatur yang telah ada gitu ya. Seperti di sini terangkan bahwa 3D design outputnya motion graph design, web design, social media page design, dan seterusnya gitu ya, dan masih banyak lagi tentu. Nah, software-software apa yang kita pakai untuk uh, membuat hasil akhir dari desain digital ini atau ekspektasi teman-teman sendiri. Sekarang saya akan masuk di software pertama yang seperti minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah bahas, yaitu pertama yaitu Adobe Photoshop. Yang kedua itu nanti kita akan menggunakan mungkin 3D Max, ini belum saya install, 3D Max 2010 berbasis 3D, Blender berbasis 3D dan animasi juga, dan Adobe Premiere mungkin ya, Adobe Premiere untuk editing hasil akhirnya, karena sesuai dengan rujukan nanti outputnya berbentuk desain digital gitu ya, yang paling tidak kita bisa mengintegrasikan dan atau memigrasikan beberapa software untuk hasil akhir dari desain digital ini ya teman-teman ya. Uh, gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan software Adobe Photoshop CS2, bukan yang terbaru, ini Adobe Photoshop lama ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tampilan awal biasanya mirip-mirip seperti ini ya. Di sini ada layar. Nanti kalau teman-teman biasanya seperti ini dulu. Mana dia itu? Uh, ya, biasanya dia mirip seperti ini. Ini adalah mirip seperti teman-teman yang sudah pernah pakai gitu ya, software tersebut. Saya cuma terangkan kembali. Ini adalah layar, biasa saya cuma pakai ini saja sih. Ini jarang ya, karena kita hanya untuk membuat beberapa media cetak atau uh, thumbnail atau uh, pemanis grafik untuk kegunaan footage atau pelengkapan footage atau pelengkapan video kita gitu ya. Nah, uh, saya akan mulai di kerangka berpikir bahwa kalau kita buat desain atau buat sesuatu di Adobe Photoshop, kita harus paham dulu teman-teman kerangka berpikirnya. Saya mana tuh tampilan saya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita membuat sesuatu itu untuk media digital, kita harus tahu dulu kita buatnya apakah paket atau cuma satu gitu ya, biar proses kerjanya tidak terlalu panjang gitu. Biasanya kalau buat paket itu dari yang terbesar hingga yang terkecil gitu. Ya, oke, kita masuk di kerangka berpikir, yaitu alur proses pembuatan kreatifnya itu jangan sampai terbalik-balik, karena kalau terbalik-balik biasa kita akan direpotkan dari untuk mengupgrade file kecil ke file besar gitu. Nah, nanti bisa pecah hasilnya dan capek gitu ya. Nah, biasanya teman-teman harus berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari kerangka berpikir seandainya ini project atau file tersebut ternyata mempunyai ukuran yang besar hingga berukuran yang kecil gitu. Jangan mulai berpikir dari yang kecil, karena kalau yang kecil nanti ke yang besar dia akan pecah gitu ya. Nah, saya di sini tertulis bahwa ukuran besar itu seperti seumpamanya ini contoh ya, billboard 1000 cm atau sama dengan 10 meter kali 500 cm atau 5 meter gitu. Ini saya suka biasa pakai pecahan senti gitu ya. Ini terserah teman-teman mau pakai ukuran meter juga boleh. Tapi kalau saya suka biasa menggunakan senti saja. Turunannya kalau turun dia lari ke baliho umpamanya atau apapun namanya yang ukuran lebih kecil daripada 10 meter tadi. Berarti kalau ada ukuran 30 meter berarti dia di depan lagi ya. Ke 4 kali 6 meter, atau turunannya lagi lebih kecil lagi ukuran poster bisa A3 atau sebelumnya A2 gitu.
Jadi begitu teman-teman ya. Kalau turunnya lagi ada 4 berarti 4 dan terus kecil yang ukuran cuma 10 cm gitu, atau biasa iklan koran. Jangan terbalik teman-teman. Kalau terbalik dia akan repot menuju ke yang besarnya. Biasa mengconvert gambar kecil ke besar itu pusing gitu ya, repot, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini adalah teori dasar kerangka berpikir bagaimana membuat desain digital dari hal yang sederhana gitu ya. Nah, kita kembali ke Photoshop tadi. Ini adalah tampilan awal. Tampilan awal teman-teman, ini ada Photoshop lama. Di sini adalah keterangan lembaran kerja kita, apa saja yang kita buat. Ini adalah history dan seterusnya gitu ya. Ini adalah warna, dan nanti pada saat kita masuk di sini kita akan bisa melihat banyak atau ada beberapa tools yang mempunyai sub bagian, termasuk di, di untuk apa namanya, untuk tipografi dan seterusnya. Nah, teman-teman, biasanya kita sebelum mulai gambar atau sesuatu gitu ya, bisa polanya terbalik sebenarnya. Disiapkan dulu satu folder khusus gitu untuk merancang sesuatu, di entah simpan di mana gitu ya. Nah, kita akan mulai di proses pembuatan. Kita bisa pakai, saya pakai saja ini ya, mouse saja biar kelihatan di sini. Ini kita tekan new. Nah, di sini kita mulai berpikir teman-teman, karena salah di sini salah di sini bahkan repot dan bisa lama. Nah, teman-teman harus bisa membayangkan output terakhirnya tugas tersebut ya. Kalau dia file cetak, usahakan masuk di CMYK. Ini ada masuk di Color Mode. Ini ya, saya ulang ya. Kalau dia file cetak untuk dibawa ke percetakan dan seterusnya, seperti buku, baliho, billboard, iklan koran dan seterusnya yang berbasis cetak, dia harus file CMYK karena mempunyai standarisasi seperti itu. Nah, kalau kita cuma membuat footage, thumbnail dan seterusnya yang berbasis desktop atau layar gambar saja, layar smartphone, itu cuma pakai RGB boleh lah ya. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kecepatan komputer kita nantinya, supaya tidak lama. Nah, kita akan mulai di sini tadi. Nah, seperti rujukan pertama tadi, kita membuat file besar dulu. Dicontohkan adalah 1000 cm kali 500 cm atau 10 meter kali 5 meter gitu. Nah, di sini tertulis. Nanti kita rubah dulu di sini ya. Teman-teman bisa pakai langsung meter atau sentimeter. Nah, di sini saya pakai sentimeter ya. Oke ya, sentimeter. Nah, seperti tadi diterangkan bahwa file yang kita buat adalah file-file besar ya. Ini kuncinya di sini ya, umpamanya 1000 cm. Ini panjangnya width 1000 cm atau 10 meter. Tingginya 5 meter atau 500 cm. Nah, ini kalau makin gede ini makin berat ya. Nah, biasanya berapa Pak yang dipakai resolusinya, DPI-nya, pixel per inch-nya berapa Pak? Nah, ini tidak usah dirubah apa-apa. Biasa saya pakai umumnya 30, kalau mau bagus 50 atau 40, tapi biasa saya pakai 30 saja untuk mengurangi beban komputer saya. Selebihnya tidak ada saya rubah. Boleh ini menggunakan background transparan, boleh menggunakan background warna gitu ya, boleh. Nah, ini sembarang. Kita anggap saja backgroundnya putih gitu ya, dengan DPI 30 atau resolusi 30, tinggi 5 meter, panjang 10 meter. Namanya nanti bisa di belakang bisa dirubah. Oke, tekan. Ini tidak gede teman-teman filenya, dan dijamin insya Allah tidak pecah dia. Ini bisa disampingkan dulu, nanti kita ambil kembali. Ini juga begitu, ini juga begitu, ini juga begitu. Jadi tinggallah yang ini. Nah, kenapa pakai CS2? Karena kalau saya sih yang penting ada hasil yang kita bisa pakai gitu ya, supaya tidak terlalu berat juga laptop, karena nanti akan terpengaruh sama laptop kita gitu. Ini adalah media gambar kita atau medium kita. Nah, sekarang kita teman-teman lihat bagaimana untuk memajukannya atau memundurkan atau zoomnya. Bisa tekan ini untuk memperbesar, dan tekan Alt untuk melihat kecilnya. Tekan lepas Alt-nya, jadi Alt, ini tekan Alt saja ya. Nah,
Jadi zoomnya bisa pakai ini dulu atau tekan Z. Nah, coba kita ulang. Ini adalah sentral, pasar sentralnya. Setiap kali sudah mengejar sesuatu, tekan ini. Tekan Z atau zoom. Kelihatan itu tanda simbol tambah ini di kursor. Nah, kalau kita tekan dia makin besar. Nah, bagaimana Pak untuk kiri kanannya? Bisa tekan tab. Seperti itu. Nanti dia akan goyang-goyang itu. Karena ini belum ada nih. Nah, cerminnya nanti akan kita praktek. Nah, dicontohkan kini di sini kita akan membuat seperti yang ini ya. Ini kita buat umpamanya billboard tadinya file besar. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ini klik 2 kali background. Nah, kita tekan ini perbesar. Kalau mau tekan V, nah, tinggal ini dia. V merubah. V lagi, V lagi, V 2 kali, V lagi, V lagi, V lagi, V lagi, V lagi, V lagi, V lagi. Ini untuk kalau supaya lebih kelihatan gitu. Nah, ini dia. V lagi, nah, baru kelihatan. Nah, ini sudah saya centang ya teman-teman ya. Kalau belum tercentang nanti teman-teman centang dulu. Nah, ini gambarnya sudah bisa dikasih. Ini latarnya. Kalau Z kembali, nah ini biasa saya pakai dulu. Saya tarik dari sini untuk panduan garis. Apapun itu biasanya saya pakai begini. Nah, ini batasan gambar dulu ya. Supaya dia tidak keluar dari rule-nya gitu. Nah, ini bisa ditarik di sini. Ini dari sini ya teman-teman. Ini biar sama gitu ya. Kita anggap saya pastikan di sini lah ya. Nah, di sini gitu ya. Jadi ini batasan gambar yang kita buat gitu. Kalau ini tarik sini dulu kembali. Ya, taruh sini ya. Ini tekan kiri ya dari mouse-nya. Nah, itu balik lagi, tekan lagi. Itu juga begitu. Tekan dulu dari sini, ambil. Ini biar presisi saja teman-teman ya. Begini, tarik dari sini, tarik dari sini. Dua garis. Nah, ini adalah wadah atau tempat kita yang kita otak-utik gitu, atau kertas gambar atau layar gambar. Apa aja sekarang ya tergantung kita isi. Nah, apa aja kita mau isi bebas. Ini kita kunci aja dulu ya. Kita kunci gambar gembok gitu. Nanti kalau mau diganti layarnya hitam boleh diganti apapun. Nah, sekarang apa kerangka berpikir kita supaya kita dapat coret-coretan atau apa contohnya. Biasanya saya mulai dari apa saja yang dikasih, umpamanya tipografi ini. Yang jelas apa dulu image, bukan background dulu kita urus. Apa pesan yang akan disampaikan. Saya mulai dari konteks kata-kata gitu. Sekarang kita tinggal ketik saja dulu. Umpamanya dikasih judulnya Hero Zulkifli gitu. Nah, kan ini kembali ke sini ya. Nah, ini tinggal tarik. Nah, saya tidak tahu kalau CS lama apa perlu pakai shift lagi atau tidak. Tapi kalau pakai CS2 ini harus pakai shift biar dia presisi. Kalau dia tidak pakai shift dia bisa begini, bisa panjang dan lurus. Tapi kalau pakai shift dia agak ikut. Nah, taruh di mana itu. Ini adalah menjadi headline. Nah, bebas ini teman-teman. Ini berarti rata tengah. Kalau rata kiri, ya berarti dari sebelah sini. Jadi ini dipikir dulu headline-nya dulu, baru sub headline-nya dan seterusnya. Penataan tersebut bisa kita pakai di banyak ini ya. Nah, ini ya biasa kata-katanya aja dulu susun. Apa aja sih judulnya dan seterusnya. Ini konteks kata-kata berdasarkan waktu, keterangan atau ini adalah kontennya gitu ya. Ini adalah kontennya mungkin bahasanya. Konten. Apa aja lah yang dikasih coret-coretan dari atau pesan yang kita sampaikan. Nanti aja kita berpikir mengenai prinsip dan komponen itu. Karena kalau berpikir pusing juga. Nah, kalau untuk menduplikat data teman-teman tinggal tekan Alt, tarik ke atas lepas. Tekan Alt, tarik ke atas lepas. Nah, ini tinggal dikecilin gitu. Ini huruf
tekan enter. Ini lepas buang. Nah, tatalah sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah huruf. Huruf ini warnanya sini ya. Jadi kalau mau ganti warna ini harus tekan. Ini yang dimana yang disentuh. Ini yang ini ya. Kalau yang diganti ini kan warna abu-abu berarti. Kalau mau diganti huruf, warnanya tinggal ini warna ya. Dan seterusnya gitu ya. Itu ya. Tipografi di mana Pak? Tipografi di sini. Ini ya. Ada beberapa cara sih untuk kasih keluar tipografi. Jadi tipografi teman-teman bisa download. Atau kalau teman-teman mau tool terpisah, cari aja di Windows, cari karakter. Nah sini ya. Oh banyak ya. Ini adalah hurufnya. Spasinya di sini. Nah ini adalah renggangnya itu. Ini adalah size-nya itu ya. Nggak mau dia, kita tekan dulu begini ya kalau tidak mau. Sudah. Iyalah karena ini kan ukurannya 10 meter teman-teman. Kita tak bisa pakai ini lagi ukuran. Nah. Oh tuh. Itu ya. Kalau ukuran ini udah nggak bakal bisa pecah. Ini teman-teman bebas susunnya, terserah mau susun rata kiri, rata kanan dan seterusnya. Kalau teman-teman ingin setelah menyusun gitu dan seterusnya, barulah kita cari file-file lain gitu, file-file pendukung dengan gambar dan seterusnya yang kita ingin tata gitu. Jadi setelah kita tata hurufnya atau hurufnya, masuklah kita di konteks untuk membuat backgroundnya itu. Nanti itu, ini dia. Seperti ini kan, sama saja ya. Jika bisa 25 ya, untuk pada kecil bisa 25 juga. Tadi saya pakai 30. Sudah, tapi sebaiknya JMK seperti ini. Nah, bisa terbalik. Kita susun dulu tipografi dan bisa kita susun warnanya. Warnanya bisa terbalik-balik, tapi sebaiknya tidak usah dulu berpikir warna, karena kalau warna di belakang kita bisa pikir. Ini tipografi rata kiri dan ini tipografi rata tengah. Kita susun semua seperti itu untuk membuat tampilannya seperti ini. Atau kalian contek-contek karya orang dengan mencontek setting layoutnya. Jadi kalau setting layoutnya, umpamanya ini kan file saya, contoh ini kita ambil dari internet. Ini ya. Ini punya saya secara pribadi dan contohnya ini dari internet, kalian lihat bagus dan seterusnya, kalian tinggal pakai ini. Ini kalau kalian mau contoh gitu ya, setting layoutnya biar nggak sampai mikirnya. Nah dia. Nah, ini warnanya doang kita mau ambil sama pola setting layoutnya gitu ya. Jadi kita niru-niru aja gitu. Nah, berarti kan ini adalah warna tipografinya bisa kita susun kan. Contoh merah. Jadi kita ambil kerangka berpikir orang saja. Kita susun begitu. Terus kalian bisa kalian bisa ketik-ketik ya. Ketik dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk warna teman-teman bisa setelah pokoknya kalian bikin ini, sorry ya agak cepat nih. Mau bikin beli seperti ini, ada dari mana? Dari potongan begini, nah teman-teman bisa pakai ini saja. Nah ini ya yang kotak tadi ini, si namanya, aku juga malas menghafal namanya. Nah, oke, itu satunya lagi nih, sorry, set. Kalau mengulang Ctrl Z, kalau mengulang seterusnya Ctrl Alt Z, nah, sampai habisnya. Nah, gitu. Ctrl Z kembali. Ya. Nah, kalau Ctrl Alt Z terus ya, ini biar aja dulu abu-abu. Nah, dia ada di atas ini. Nanti kita turunin. Nah, sorry, kita tekan Alt, enter dulu, kita tekan Alt, tarik. Nanti teman-teman bisa putar begini. Nah, tekan Shift, tunggu luruskan. Teman-teman bisa tata di sini. Ini bisa ditaruh di bawah dengan menggunakan Ctrl
Nah, itu tarik, kalian tarik turun lah, nggak usah ngobrol kontrol capek ya. Ini tinggal tarik aja, itu turunin. Ya, model-model lah. Ini tekan kontrol untuk membuat dia lebih model gitu. Kontrol shift untuk dia tidak lari. Kalau kontrol saya dia bisa di model, kalau kontrol shift dia vertikalnya nggak lepas. Nah, itu lepas. Taruhlah di sini pun. Terusnya. Mau miringin lagi ya miringin lagi gini. Nah, ini buat gaya-gaya aja ya. Pemanis ya. Ini kontrol. Ganti. Jadi, warna ya tinggal klik. Karena ini di sini ya tinggal kalian klik di sini. Ya, ambil warnanya bebas. Kalau mau niru warna ini tinggal jadi itu. Gitu juga ya. Oke, itu juga yang ini. Ini tinggal klik 2 kali, tinggal tiru ambil ini. Nah, jadilah setting layout sederhana. Kalau tidak butuh lagi ya tinggal tutup saja dulu. Nah, mudah ya. Kalau setting layout ini kan bebas-bebas saya sebenarnya. Kita aturlah sesuai dengan kalian. Jadi tidak perlu repot-repot teman-teman. Kalau efek ya efek nanti lah belakang lagi belajar efek timbul-timbul dan seterusnya. Yang penting bisa pakai dulu dan dijamin tidak pecah gitu. Nah kalau terlalu banyak gaya nanti juga kelamaan depan komputernya. Jadi jangan belajar gaya dulu, belajar jalan aja dulu ya. Nanti aja baru belajar lari. Kalau ini kan bisa kita tinggal bikin sendiri atau download aja. Kali enter dulu. Tekan V untuk bisa taruh lagi di sini apa gitu ya. Ini kan banyak ya. Bisa pakai begini, ini begini, ini 10 px. Kalau ini mau dikasih ganu kasih 8 titik, mungkin 6 titik. Jadi, ya. Taruh sini. Ingat konsepnya kalau dia sudah mengusung jangan terlalu banyak gaya, ada kota, ada model kurva, ada model macam-macam gitu ya. Jangan terlalu banyak gaya sesuai dengan aturan yang berlaku gitu di sini. Di beberapa teori teman-teman bisa mempraktekkan teori ini ya. Mana itu? Ini. Sorry, ini tutup ya. Teman-teman bisa langsung mempraktekkan teori garis tadi ini. Ya, jadi jangan terlalu banyak gaya, teman-teman bisa praktek ini. Contoh garis ini. Oke, teman-teman, itu adalah pengantar-pengantar sederhana mengenai pembuatannya. Kalau kalian umpamanya mau save as ya tinggal save as. Ingat teman-teman, aturan mainnya ruang kosong adalah bagian dari desain. Saya ulang kembali, tidak usah selalu harus diisi full. Ruang kosong adalah bagian dari desain. Ingat, kalau di belakangnya gelap, di depannya terang. Jadi tergantung kita menghayalnya. Apakah ini digambarkan suasana malam, apakah ini digambarkan suasana siang, atau ini tidak jelas suasananya. Karena kalau latarnya terang, berarti depannya gelap gitu. Jadi nggak kelihatan nanti. Kalau ini kan tidak kelihatan, ya harus gelap. Kalau latarnya sudah gelap ya ini terang. Begitu teman-teman ya. Ya seterusnya gitulah ya. Kali ini kan tergantung imajinasi saja nanti mainnya. Karena ini banyak otak-otak kanan aja. Bebas ya. Kembali ke sini terus. Nah, itu kalau contoh bikin file besar. Jadi pada saat kita memindahkan dari file kecil, umpamanya new, kita cuma mau bikin ukuran umpamanya tinggal 4 meter 100 tingginya, tingginya tinggal 600, lebarnya 400 atau jadi seperti ini. Mana ya? Seperti ini. Nah, kita lari ke sini 400 kali 600 cm atau 4 meter kali 6 meter, kita tinggal bikin saja di sini. Jadi ini bisa kita grup ya. Kita bisa grup. Nah, Ctrl G. Nah, tergrup. Nah, bisa kita pindahkan di file yang lebih
kecil gitu. Ini revolusinya berapa? Revolusinya boleh 30 aja juga. Nah, ini rubah jadi senti. Nah, kita bisa tingginya 6 meter, lebarnya 4 meter. Jadi harus punya bayangan yang bikin. Nah, ini jadi cenika. Nah, jadi vertikal. Jadi tinggal kita tarik. Oke. Sekarang kita sudah punya dua. Ambil sini, tarik sini. Nah, tinggal kita rubah setting layoutnya. Nah, ini bisa tarik. Jadi kecil dengan kontrol save. Nah, tinggal taruh. Jadi setting layoutnya tidak terlalu banyak. Rubah. Tinggal taruh ini. Tekan F. F. Nah, ini karena yang terbuka, untuk bukanya kontrol mouse-nya klik kanan, ungroup player. Udah yang ini ya. Tarik lagi maju. Nah, ini tinggal tekan ini 2 kali. Ya, ini pakai kontrol. Jadi tidak terlalu banyak berpikir kita itu. Karena sudah ada bantuan contoh tadi. Itu teman-teman, ini contoh saja ya. Karena jelas eksekusinya pasti makan waktu lama. Dan seterusnya kalau file kecil gitu. Filenya lebih kecil berarti kan? Filenya tadi ganti lagi jadi file berapa tuh? Informasinya jadi kita ambil lagi yang ukuran poster A3. Ini A3 ya. A3 kan ukurannya tidak usah dihafal, sudah ada kan standar poster A3. New. Nanti dari sini A3. Ini coba jadi cenika. Ini yang mau horizontal mau vertikal bebas, nanti bisa diputar sebentar. Ini tidak usah dirubah. Nah ini durasi revolusinya berat Pak 300. Kalau ada sabar turun saja di 200, tidak bakal pecah juga. Jadi A4 ya standar 300. Sudah 200. Tinggal kita tarik. Bisa ambil dari file yang besar. File 400 kali 16 tadi, Ctrl G. Kita tarik masuk ke sini. Tuh, besar kan? Kecil dengan zoom. Nah, V, shift, tarik, masuk. Enter, zoom, Z, klik. Tidak bakal pecah ini, jamin insyaallah. Tinggal dirubah lagi setting layoutnya. Jadi kita mulai selalu dengan file-file yang besar seperti rujukan tadinya. Jadi tidak lama kita di depan komputer gitu ya untuk bikin beberapa set desain gitu. Yang penting ketahuan dulu apa saja mau dibuat, jadi jangan sampai mau dibuat tidak ketahuan ukurannya karena capek bikinnya ya. Capek bikinnya. Kalau masing-masing gaya dan seterusnya nanti teman-teman tinggal ngambil-ngambil ide-ide dari internet, tinggal coba-coba mengambil-ngambil warnanya dan seterusnya. Itu adalah contoh kita menggunakan file cetak. Nah, oke ya. Sekarang saya hapus. Kita sekarang mau bikin contohnya, mungkin masih dalam argumen Photoshop ya. Kita keluar dulu umpamanya, setelah bisa gitu ya, seterusnya. Sekarang kita mau masuk bikin umpamanya thumbnail. Biasanya thumbnail itu yang keren-keren gitu ya. Nah, kalau thumbnail seperti contoh gitu ya. Ada banyak argumen sebenarnya proses pembuatannya, bahkan sekarang ada tools-tools gratisan gitu yang siap pakai gitu. Contoh seperti thumbnail begini ya. Ini Blender Day tadi ini kayak gini ya, thumbnail atau thumbnail punya saya saja lah atau punya orang. Ini ya, ini belum dibikin thumbnailnya, ini sudah. Nah, ini thumbnailnya. Umpamanya kita mau bikin thumbnail seperti ini, maka ada beberapa cara teman-teman. Pertama, teman-teman kalau tidak mengetahui ukuran thumbnail tersebut berapa kali berapa, kita sudah bisa membayang argumennya begini. Saya contohkan gini lah ya. Umpamanya teman-teman belum tahu nih ukuran berapa thumbnail, bahkan cari di internet mahal. Oke, kita klik. Nah, sekarang kita pakai ini gunting ya. Kita sniping tool, ambil ukurannya. Ini kita klik ini. Kita taruh sini. Ini untuk mendapatkan kira-kira beginilah ukuran. Gitu aja saya biasa manual ya. Kita sudah dapat, kita copy.
Berapa Pak ukurannya bagus? Masa kita Photoshop lagi? Berapa Pak ukurannya? Kalau ini pakai RGB, bukan pakai CMYK. Nah ukurannya ini bisa pakai 300 saja. Berarti kalau filenya kecil ya, 300. Kalau teman-teman pakai 500 besar, terlalu besar. Nggak usah, 300 saja udah cukup. Nah, ini untuk mengambil bentuk ukurannya. Nah, jadi nggak capek gitu ya teman-teman. Detailnya kan kadang-kadang kita orang malas mikir. Ini pekerjaan menghayal-menghayal aja. Tutup aja internet. Nah, kita ambil new. Nah, apa ini? Coba kita lihat di tas A3. Oke, kita ambil di A3, kita putar nih. Kita tekan image, kita ambil kanvas, kita tarik kanvas, kita 90 derajat. Sebenarnya sih di sini juga ada nih. New, kalau tidak salah sini juga ada new. Nah, di sini juga ada untuk file-file 2K berapa K gitu ya. HDV. Nah, ini dia nih. Sudah ada 1280 kali 720 atau 180 kali. Ini resolusinya malah lokasinya 300 saja. Nah, jadilah. Nah, sekarang kita coba ya, kalau tak percaya, kita coba ngambil, kita coba bandingkan dengan hasil sniping tool tadi. Kita tekan copy, kita masukkan sini, kita Ctrl V. Nah itu ya. Ternyata butuh seperti ini aja Pak, besarnya Pak. Ya itu kan gitu, nanti kalian tinggal besarin aja, atau ini kalian mau ngambil jadi patokan. Ambil ini ya, ini ambil patokan. Tapi pada saat kita kan kalau sudah pasti ya tidak usah lagi. Oh ini sudah pas ya. Ini adalah ukuran daripada tambahan nilai kita ya. Nah, ini dibuang, ini untuk panduan saja. Tadi karena kita ambil jadi 300, tadi kalau 72 ya lebih kecil lagi gitu ya. Tidak percaya kita kan 72 kecil ya. Sekarang kita copy lagi masuk terus ini. Wow, mana kok besar itu kecil. Tadi kita pakai 300 saja cukup. Nah, kita kasih masuk lah apa saja di kepala kita mengenai bentuk-bentuk tampilan gambar tadi. Biasanya sih kalau menggambarnya panjang ya teman-temannya, agak susah diterangkan. Kalau saya terangkan teori-teori dasar untuk membuatnya saja ya, karena ini biasanya buatnya lama, menghayalnya. Nah itu yang agak lumayan gitu ya. Banyak kok. Nah, inilah ya. Ini untuk bikin thumbnail itu saya ingat apa, saya ulang kembali ya pakai RGB saja. Nah ini adalah hasil pembuatan kita, dan file panjang ya teman-teman ya. Karena ini kan tinggal selera kita gitu ya. Susunnya dari mana Pak ya, selalu dari kontennya aja lah. Karena ini kan gambar ambil dari internet aja, dan foto-foto dan seterusnya. Nah kalau untuk color branding nanti teman-teman masuk aja di bas ini, masuk di oke, ini boleh, kalian boleh dan seterusnya. Ya, untuk merubahnya. Oke. Oh, di sini dulu, oke. Baru ambil di sini. Nah, ini tekan ganti-ganti. Nah, ini untuk buat efek saja, atau color blending gitu ya. Untuk teman-teman kalau malas, ya nanti pakai yang ini. Udah ada mixer dan seterusnya. Ini banyak ya color blending ya. Teman-teman bisa pakai betul contoh-contohnya. Banyak ya. Pakai bebas aja itu, bisa Anda bisa pakai, bisa Anda kok. Balik lagi. Nah, kalau ini kan tergantung tipografi kita saja. Kalau untuk menambah apa namanya shadow kayak gini, ini kan tinggal dari sini saja. Sini
tekan sini, tekan yang di sini, nanti akan kelihatan. Ini coba pakai outlook auto kita, atau saya pakai glow segini, auto glow. Kalau pakai drop shadow boleh begini. Ini pakai movie nah, ini ya. Kalau pakai drop shadow tambah saya. Kalau mau dihapus ya tinggal, atau mau dimatiin ya tekan tinggal matiin. Ini cuma 79. Nah, seterusnya. Dan seterusnya, tekniknya tentu panjang banget teman-teman. Nanti agak boring bahasanya. Nanti teman-teman suka-suka teman-teman saja untuk membuatnya. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran menggunakan software Adobe Photoshop yang teman-teman boleh praktek di rumah bersama-sama. Sebelum nanti kita akan masuk bagaimana menggunakan software lain gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain mengenai pembahasan yang tidak sempurna ini, boleh komen dan kita bisa diskusikan, dan bisa saya bantu dari sini untuk mengarahkan teman-teman membuat karya-karya yang unik dan aneh gitu ya. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.